Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada malam hari ini. Ya, temanya untuk mereview materi-materi yang tertinggal. Ya, ini banyak materi yang tertinggal, terutama dari kelas kita sekarang ini, juz 6 pertemuan pertama sampai pertemuan ke-10, ada beberapa yang tertinggal. Untuk materi tulisannya sudah betul, sudah diberikan rekapnya dan jawabannya juga. Saya akan mereview beberapa materi yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang pertama di halaman 4 ada pembahasan ilmu nahwu, yakni bermula dari pembahasan kalam. Ya, kalam adalah kata atau istilah lain disebut kalimat. Maka susunan itu dari kalam ini ada 3 pembagian, yakni al-kalam terbagi menjadi 3, ismun, fi'lun, dan harfun. Ismun sudah kita pahami ya, nama. Fi'lun suatu tindakan, sedangkan harfun yakni huruf. Itu untuk simpelnya. Ya. Terus ciri-ciri ism ada 5 di buku ini di halaman 4 juz 6 ya. Pertama yakni beralif lam. Kalau kita pernah belajar, alif lam itu adalah alif lam ma'rifah. Apa itu alif lam ma'rifah? Alif lam ma'rifah adalah alif lam yang diketahui mengenai suatu barang atau objek tersebut. Contohnya ya, al-kitabu, buku itu ya, atau buku. Ya, berarti buku tersebut sudah kita ketahui, misalnya buku itu adalah buku matematika pelajaran kelas 2 SMP di SMP Negeri 1 Bogor. Sedangkan jika kita ambil contoh yang lain, kitabun berarti ini memiliki makna buku. Yang buku kita nggak tahu buku tersebut buku siapa dan bagaimana buku tersebut ada, karena kita baru pertama ketemu. Ya, sebentar ya. Saya bantu dengan tulisan. Ya. Ada 2 contoh yang tulisannya sama, tapi maknanya berbeda. Ada al-kitabu dan kitabu. Ya. Al-kitabu dan apa? Kitabu. Al-kitabu karena ada alif lam yang di depan sebagai bentuk ma'rifah, sesuatu yang sudah kita ketahui, pernah ketemu, pernah dipegang, pernah disentuh buku tersebut, pernah kita buka, atau mungkin judulnya sudah kita tahu, atau mungkin narasinya dari prolog, epilog kita tahu. Sedangkan yang kita guna kedua, kita baru pertama kali tahu, baru pertama kali ketemu. Jadi kita tidak mengetahui apa itu, isinya seperti apa, pengarangnya siapa, prolog dan epilognya seperti apa. Nah, itu perbedaan mengenai yang pertama, beralif lam dari ciri-ciri ism. Yang kedua, bertanwin ya. Bertanwin ini mau domaten, kasroten, pataten ya. Yang artinya jika bertanwin mirip seperti yang contoh yang saya kasih warna kuning ini ya, bertanwin. Artinya apa? Artinya barang tersebut atau objek tersebut baru kita kenal, baru kita ketahui. Yang ketiga, didahului salah satu dari huruf jar atau qasam ya. Huruf jar sudah kita ketahui ya, huruf yang mempengaruhi kata setelahnya menjadi kasroh harokat ujungnya. Sedangkan huruf qasam adalah salah satu huruf
yang mempunyai makna sumpah. Contohnya kalau huruf qasam atau sumpah, wal fajr, wal duha, wal asr. Nah, makna wa itu bukan sembarang dan ya, tapi demi. Ya, dalam agama Islam kita yang bisa menggunakan selain Allah berarti Allah, maksudnya seperti apa? Maksudnya kayak wal duha, wal fajr, wal asr, itu adalah sumpahnya Allah terhadap keagungan, kekuasaan yang Allah ciptakan untuk kita sebagai makhluknya. Sedang kita hanya mampu dikata wallahi jika kita beranggapan diri kita benar dan hak untuk melakukan atau telah melakukan hal yang sudah kita lakukan itu menjadi suatu kebaikan dan kebenaran. Keempat, ya, kata tersebut mengalami kondisi Rob dijarkan. Maksudnya gimana Ustadz? Maksudnya seperti saya tulis ya, ada Rabbil Alamin, ya, Rabbil Alamin, ya, Rob dijarkan. Nah, goyril maghdubi, ada dua kata yang kita ambil yang goyril maghdubi ya. Al maghdubi dia kasroh. Ya, kenapa kasroh? Karena majrur. Majrur karena apa? Posisinya setelah dari goni. Maka dia posisinya dalam kurung mudhofun ilaihi menjadi majrur karena posisinya mudhofun ilaihi termajrurkan oleh mudhofun yakni goir. Sedangkan yang terakhir isim mabni yang tidak berubah. Contohnya hadza, maman dan lainnya. Dan ada banyak wazan yang dibahas di halaman 4 kayak fu'la, ya, fi'la, fa'il dan lain sebagainya. Kita ke halaman 5 ya. Di halaman 5 ini penjelasan mengenai harf, ya, harf itu huruf, ya, partikel yang menyertai isim atau fi'il sebagai keterangan atau kalimat bagian yang pokok tersebut. Maka cara mengenai fi'il sudah pernah dibahas dari juz pertama sampai juz keempat. Ya, ada fi'il madhi, mudhari, amr. Ya, terus di sini di kolom yang bawahnya ada beberapa wazan fi'il yang mungkin bisa dilihat di bukunya. Lalu kita ke bawah ada huruf ya. Huruf ini dimaknai huruf satu huruf. Ada alif, ba, ta sampai iya. Nah, kalau di Al-Qur'an huruf-huruf muqatta'ah yang paling mudah adalah alif, lam, mim, yasin, nah, dan lain sebagainya ya. Sedangkan yang nomor selanjutnya ada huruf ma'ani. Apa itu huruf ma'ani? Huruf ma'ani adalah, sebentar ya, saya cek dulu takutnya suaranya belum keluar. Sudah keluar ya. Huruf ma'ani, apa itu huruf ma'ani? Huruf yang sudah menjadi kata. Contohnya di, li, di, dengan, li, bagi, fa, maka, wa, dan, ka, seperti. Nah, itu kalau satu huruf. Kalau dua huruf, min, an, fi, dan seterusnya. Kalau tiga huruf, bala. Kita pernah bahas ya, ada naam, ada bala. Kalau naam ya bisa jadi dia, naamnya itu kadang-kadang benar, kadang-kadang salah ya. Kadang-kadang benar atau kadang-kadang salah atau mungkin berdusta. Dan jika bala, bala itu sudah sepakat ya, sepakat secara epistemologi, baik itu kesepakatan bersama secara manusiawi atau kesepakatan bersama itu adalah perintah dan anjuran atau mungkin larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang contohnya epistemologi paling mudah kalau dalam ilmu ya. Contohnya cangkir, yang namanya cangkir, udah cangkir. Gelas, ya udah gelas ya, kita nggak mungkin mengatakan gelas itu meja, ya, apalagi buku, nggak mungkin kita ngomong buku itu adalah suatu mobil, apalagi pulpen, ya udah pulpen, ya nggak mungkin pulpen itu kita katakan dia adalah peci, ya kita kesepakatan secara epistemologi, secara mayoritas majority mengatakan itu suatu kebenaran dengan nama yang kita sepakati secara bersama dari dulu dan sampai saat ini. Sedangkan dalam Al-Quran, bala biasanya mengenai kebenaran yang mutlak dari Allah, baik itu berupa larangan dan perintah dari Allah. Contohnya, sholat 5 waktu ada enggak? Bala, jawabannya bisa ya, bala. Ya, atau mungkin ada perintah, atau mungkin ada dakwah dari para nabi, ya, bala, bala, seperti itu. Kita lanjut yang terakhir, yakni contoh huruf yang menjadi satu kata, yakni hatta, sehingga, lakin, tetap.
ya, lakinna tetapi, bukan tetap ya, di buku tetap kita berdoa bersama tetapi tambahin i-nya ya, lakinna, bisa lakin ya, la'alla semoga, kalla tidak, seperti itu mengenai pembahasan singkat di halaman kelima. Untuk latihannya sudah kita bahas di mana, di lembaran jawaban yang sudah saya share ke Pak Yusman ya, ada 10 lembaran saya kasih PDF dan nanti mungkin scroll dari HP lebih mudah ya. Khawatir kalau dikasih Microsoft Word nanti di scroll bakal coret-coret, kalau PDF lebih mudah. Jika menginginkan yang Word bisa dikasih nanti setelah ini insya Allah ya. Kita lanjut, kita buka halaman 7, ya ini sudah masuk ke pertemuan kedua. Ini sudah mulai membagi mengenai kalimat ya. Ada kalimat ya, mu'rab sama mabni, ini penting, ini kata kunci. Kenapa? Pembahasan dari juz 6 pertemuan kedua sampai pertemuan 10 setelahnya akan selalu membahas mu'rab dan mabni. Mu'rab apa? Kata yang bisa atau harokat ujung dalam suatu kata yang berubah ya, bisa fathah, kasrah, atau dhammah. Sedangkan mabni kata yang ujung harokat dalam suatu kata atau kata ya, maaf, itu tetap tidak berubah ya. Lalu itu mengenai pembagian kalimat menjadi dua, mu'rab sama mabni, dan samping kita tidak bahas ya. Karena apa? Ini cocoknya di latihan yang akan dibahas di setiap pertemuan. Karena apa? Pembagian kalimat itu ada ism, fi'il, harf, mana saja yang bisa mu'rab dan mabni, dan itu insya Allah dibahas di pertemuan-pertemuan yang akan kita temui dan jumpai setiap Jumat pagi insya Allah. Lanjut ya, bab i'rab sudah mafhum ya. Tadi sudah kita bahas yang ujungnya berubah dan ujungnya tidak berubah ya. Kita buka halaman 8. Bedakan mu'rab dan mabni ya. Haraf semuanya mabni ya. Itu kata kunci ya. Haraf semuanya mabni, wa, fa ya, dan lain sebagainya. Lalu fi'il madhi pasti semua mabni, itu kata kunci, nggak boleh berubah. Mau mabni yang aktif atau pasif. Pasif itu contohnya dari aktifnya kataba. Kataba artinya dia dalam kurung telah tutup kurung menulis. Kalau pasifnya kutiba, ditulis ya. Lalu fi'il mudhari ya dengan nun niswah dan nun taukid adalah mabni. Ya, nun niswah dan nun taukid adalah mabni. Harus dihafal ya. Atau enggak kalau mungkin kalau enggak bisa menghafal, dibaca berkali-kali. Khawatir nanti lupa ya. Fi'il amr bukan mabni karena hakikatnya dia fi'il mudhari, dia mengalami satu kondisi yang dijasamkan. Ini menurut siapa? Menurut ulama selain Basroh. Sedangkan ulama Basroh yang mendalami ilmu nahwu sorof mengatakan fi'il amr adalah mabni, nggak bisa berubah. Tapi kita ambil ya yang mayoritas yang bukan saja ulama Basroh. Mana Basroh dia gitu ya. Terakhir teks isam yang memudahkan teks mabni ada 7 kelompok yang nanti bisa dilihat di halaman tersebut di kolom selanjutnya. Ada bagian-bagian huruf jar sampai ujung huruf al-hasr. Ini semua adalah contoh ya. Tidak kita bahas karena ini contoh, tidak perlu dijelaskan, hanya cukup lihat di halaman 9 ada 13 kolom ya, ada 13 kolom. Lalu kita buka halaman selanjutnya. Silakan dibuka halaman 11. Ya, silakan dibuka halaman 11. Ini juga ada kolom atau tabel ya, 7 tabel. Ada al-dhamair, ada asmaul isyarah, ada asmaul syarat, ada asmaul mausula, ba'dul dzuruf, asmaul istifham, dan ismul fi'il. Yang pertama al-dhamair. Apa itu al-dhamair? Kata-kata ganti dari suatu pelaku atau objek ya, atau dan objek. Ada huwa, huma, hum sampai terakhir ana, nahnu. Ya, kata gantinya apa? Itu yang muntasil. Di kata ganti di muntasilnya ada huwa, hu ya, atau hu atau hi ya. Kalau huma nggak berubah, tetap huma, tapi disambung ya dengan kata sebelumnya. Ada hum tetap hum atau him ya. Ada ha atau hak dari hiya
dan selainnya dan seterusnya. Silakan bisa dilihat di halaman 11 juz 6 pertemuan ketiga ya. Lalu ada asmaul isyarah. Asmaul isyarah adalah suatu nama-nama sebagai petunjuk ya. Ada hadza, hadi, petunjuk. Tapi ada asmaul mausulah, nama-nama sambung ya, kayak maman, alladzi dan seterusnya. Asmaul istifham, nama-nama untuk memahamkan maksudnya gimana Ustaz? Ya, banyak digunakan man dan seterusnya sebagai bentuk pertanyaan. Ya, bentuk pertanyaan dari suatu kalimat atau kadang-kadang disebutkan juga bentuk pernyataan, tapi seringnya bentuk pertanyaan. Nomor selanjutnya nomor 5 asmaul syarat, huruf syarat. Ya, huruf syarat. Maman ainama, ada huruf syarat, ada jawab syarat. Ya, nanti kita bahas di lain waktu insyaallah. Lanjut pada ba'dul huruf. Ba'dul huruf kan dzarful makan, dzarful zaman. Ada seperti idza, id dan seterusnya. Dan terakhir ismu fi'al. Apa ismu fi'al? Ism yang tindakannya perilakunya seperti fi'al, seperti hayya ya, hayya shalah. Nah, itu salah satu ya. Ada hayya bina pakai ha bukan ha, hayya ya, hayya gitu ya. Ada amin, udah itu aja amin ya, amin ya, udah seperti itu. Ism yang tindakannya seperti fa, ada fi'al ya, dan seterusnya. Catatan, oke, catatannya ada suatu mudhof ilaih ya, mudhof dan mudhof ilaih dalam suatu kata ism yang kondisinya mabni atau mabni ya, mabni yang harokatnya itu dhammah ya, maka harokatnya seperti dhammah muqaddarah, dhammah muqaddarah. Ada amma ba'du, ada min ba'du, ada min qablu. Juga ada kata sebagai munada mufrad. Munada apa? Munada suatu panggilan atau yang dipanggil. Contohnya ya Rahman, ya-nya ini munada ya. Ya Rahman, ya-nya munada, ya Rahim, ya-nya munada dan seterusnya. Ya-nya ini adalah ya sebagai munada yang dipanggil ya. Ya Allah, ya-nya manggil, bukan manggil Allah gitu sini enggak ya. Ya Allah biasa sering digunakan untuk berdoa. Ya Allah gitu, dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Silakan dibuka halaman 13. Halaman 13 ini kita lihat ya. Ada cara membedakan mu'rab dan mabni ya. Sudah pernah kita bahas sebelumnya, diulangi lagi ya. Ini diulangi lagi. Mu'rab dan mabni diulangi lagi. Ada fi'il kita lanjut ke kolom sampingnya, kolom kanan ya. Yang 3 kolom atau 3 tabel atau 3 kotak ya. Ada fi'il mudhari dalam keadaan rafa, fi'il mudhari dalam keadaan nasab, fi'il mudhari dalam keadaan jazm. Fi'il mudhari dalam keadaan rafa insyaallah mafhum ya, jika dia di suatu kalimat di awal ya, di awal kalimat, atau jika dia di awal kalimat dan setelahnya ada subjek ya, yaf'alu Muhammadun al-fi'la, itu boleh ya. Maka yaf'alu dhammah, yaf'alu gitu dhammahnya, yakni artinya dalam keadaan rafa. Yang kedua dalam keadaan nasab, jika didahului dengan an wa akhwatuha dan kawan-kawannya. Contohnya an yaf'ala, arada Muhammadun ayyaf'ala dzalikal fi'l ya, dzalikal fi'l ya. Ya, maka harokat dari yaf'alu harusnya menjadi yaf'ala karena sebelumnya didahului dengan a. Dan terakhir jazm apa? Sukun. Ya, enggak yaf'alu, enggak yaf'ala, tapi yaf'al. Karena apa? Didahului dengan lam. Lam yaf'al. Seperti contoh yang ada di tabel. Kita lanjut di halaman selanjutnya, halaman 14. Ada kata berikut ini dikutip dari pertemuan 4. Oke. Nali, narofa, nasab, dan jar. Insyaallah ini kita sudah mengetahui ya, sudah mafhum ya. Kalau dia ujungnya fathah, nasab. Kalau ujungnya kasroh ya dalam keadaan jar. Kalau dia ujungnya dhammah, rofa. Ya, masalahnya diawali dengan apa? Cuma terpotong-potong, maka kita hanya mengetahui di ujungnya saja dalam suatu kata.
Ya, lanjut ya. Oke, silakan kita buka ya. Ini sudah mulai masuk surah Al-Maidah ya. Surah Maidah ya, kita agak cepat ya karena informasinya sudah dibahas sebagian dan jawaban latihan sudah dikirim melalui file PDF ya, halaman 16. Ya, halaman 16 ada 10 kata yang mu'rab, 7 dari ism, 3 dari fi'il mudhari. Masing-masing tanda yang dipelajari dari tabel ini ya. Maka fi halah gitu tulis di situ, tapi yang kita inginkan kita pelajari dulu di tabel ini. Yang pertama al ismu al mufrad. Ya, al ismu al mufrad ya, kalau dalam keadaan rafa dhammah, kalau dalam keadaan nasab fathah, kalau dalam jar kasrah. Oke, ismu tanah. Oke, ini contoh-contoh ini perlu dilanjutkan dengan latihan ya. Yang agak sulit aja kita bahas nih. Yang lain-lainnya insya Allah mudah ya. Mudahnya gimana? Karena sering kita latihan. Yang agak sulit kenapa? Karena jarang ketemu. Kayak nomor 6 ya. Ada asmaul khamsah, ada di situ dalam keadaan rofa waw ya. Asmaul khamsah apa aja? Ahuka, abuka, hamuka, fuka, du ya, du ya, abu, hamuku, du. Nah, itu sudah saya tulis di jawaban latihan beserta catatan kakinya atau catatan yang mudahnya ya. Nah, 5 contoh dari asmaul khamsah ini memiliki tanda ya, ada dalam keadaan rafa ujungnya wawu aku gitu ya, dalam keadaan nasab ujungnya alif akhoka, kalau sebelumnya akhoka ini akhoka. Lanjut dalam keadaan jar tanda ujungnya ya, jadi akhika gitu ya. Coba saya tulis ya, aku gitu ya, nggak perlu di ujung kasar ujungnya setelah sebelum ujungnya diharokatin, karena yang kita inginkan adalah mirip atau contohnya ahuka, terus ahoka, dan terakhir akhika. Oke, ini 3 contoh dari yang nomor 6 di tabel halaman 16. Sekarang kita ke halaman 16, ke tabel yang nomor 7. Al ismu alani layan sorif. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya nama yang tidak berubah harokatnya. Maka dalam keadaan ya, atau fihalah. Contohnya ya, contohnya yang paling mudah adalah apa? Musa. Musa. Kalau di awal kalimat ya, maka dia dalam keadaan rofa, fi halati rofa atau muqaddarah, araf ad-dhammah al-muqaddarah ya. Lalu jika dia di tengah-tengah atau mungkin sebagai objek Musa, dia harakatnya jadi fathatun muqaddarah ya. Jika dia dalam keadaan kasroh, maka harakatnya tetap fathatun muqaddarah atau fi halati al-jarri atau kasrah diunwani al-fathah dengan tanda fathah. Nomor 8 dalam tabel ini kita lanjut ya, tabelnya al-fi'lu al-mudhari as-sahih al-akhir ya. Ini belum kita bahas ya, dan tidak kita bahas sekarang. Sahih al-akhir ya. Ada sahih akhir, ada mutal akhir. Berarti sebagai clue, atau clue itu apa ya? Catatan atau mungkin tempelan ya. Tempelannya apa? Tempelannya as-sahihil akhir ya. Sahih akhir apa? Maka ujungnya dalam satu kata tersebut hurufnya huruf sehat. Contohnya ya, lan takula ya, lan takula. Nah, takula fathah dan lamnya ini adalah huruf sahih. Sedangkan nomor 9 al-mu'tal akhir yang ujungnya adalah huruf sakit ya, yang ujungnya huruf sakit. Contohnya lan nad'uwa, lan nad'uwa, wa-nya kan huruf sakit ya. Kita lanjut yang terakhir al-af'al al-khamsah. Al-af'al al-khamsah ada apa aja? Al-af'al al-khamsah ya, dalam automair yang tadi itu kita sebut ya. Contohnya paling mudah automair dari hum ya, ujungnya ada waw sama nun ya. Bagaimana nanti kita bahas
Ya, kita bahas contohnya gini ya, yang nomor 10 ya dalam tabel nomor halaman 16 juz ke-6 contohnya. Nah, hum ya kita perlu dulu hum ya. Hum tutup kurung ya. Nah ini kayak gini ya, tidak berubah jika dalam keadaan rofa ya. Jika dia dalam keadaan lainnya, jika dia dalam keadaan nasab gimana? Hadfun nun, maka nunnya dihilangkan. Ya, tulisannya hadfun nun. Ya, contohnya kayak gini. Ya, ulu dalam keadaan nasab. Ya, bagaimana cuma ya ulu doang, Ustaz? Ya, terkadang jadi ya ulu. Misalnya seperti itu, ya ulu. Ya, kita lanjut halaman selanjutnya. Halaman 17 pertemuan ke-6 ini informasi juga, yang mana informasi ini sudah kita bahas juga. Ada kolom-kolom ini ya, kolom-kolom ini yang paling mudah kita bahas aja ya, yang jarang ketemu ya. Al-Unqud sering ketemu, Bahimah sering ketemu. Kita ke jamak muzakkar salim, tabel yang halaman 17, tabel yang ke-6 ya, muhilli harusnya muhillina ya, dalam keadaan jar ya, maka ujungnya muhillina, tahallul muhillina, ujungnya dihilangkan jika dia dalam satu kalimat memungkinkan untuk dihilangkan. Lanjut ya. Contoh di kalimatnya gimana, Ustaz? Ada tuh di ayat ya, ayat surah Al-Maidah ayat yang kedua. Ma yusla alaikum ghayra muhillis soidi. Ya, ghayra muhilli. Boleh juga tulis ghayra muhilli nasoid. Tapi ya di Al-Qur'an terkadang ghayra muhilli asoid itu dibolehkan. Lanjut yang agak susah ya, af'alul khamsah yang tadi sudah kita bahas. Nah, nomor ke-8 ya, tuhillu contoh di ayatnya adalah surah Al-Maidah ayat yang kedua. Sebelumnya maaf, ayat yang pertama ya. La tuhillu sya'airallahi. Maka tuhillu ini adalah af'alul khamsah menjadi jazm karena sebelumnya ketemu sama la an-nahiyah, la larangan. Lanjut aminah ya, jamak mudzakkar salim. Ya, lanjut lagi af'alul khamsah ya bedawuna. Ya betagu dalam kalimat wala aminal baital harama ya yabtaguna fadlan min rabbihim ya, yabtaguna fadlan min rabbihim dalam keadaan rafa. Kenapa? Karena dalam kolom itu yabtaguna ya, sebelum yabtaguna itu ada hum yang tak tampak ya, ada hum yang tak tampak ya, hum yabtaguna ya, atau biar mudah agak koma yang tak terlihat. Hum yabtaguna fadlan min rabbihim. Lanjut anta tadu harus khamsah juga ya, di ayat nomor 2 atau ayat yang kedua dari surah Al-Maidah. Tak tadu ya, kita coba baca sebelumnya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an tadu. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan nasab, karena sebelumnya ada an menasabkan kata setelahnya atau fi'il setelahnya ya. Lanjut karena maka itu nunnya dihilangkan ya. Kita lanjut setelahnya, maka yang ini juga nun dihilangkan ganti dengan alif sama ya. Ya, ini agak error ya kursornya. Alhamdulillah tidak error biasanya, goyang-goyang sendiri, ini khawatir ya. Semoga sampai akhir review ini mouse atau kursornya tidak error ya. Kita lanjut yang terakhir at-taqwa, insya Allah mudah ya. Insya Allah di halaman 17 ini insya Allah mudah bagi kita semua. Lanjut kita bahas mengenai asyarul hadith ya. Saya sudah mengirimkan di pertemuan yang ke-6 revisi ini dalam PDF. Saya ngasih yang Arabnya karena jika saya kasih tulisan Indonesianya, khawatir nanti para
jamaah tidak terlalu memahami ya. Coba ya. Yang pertama dari sifatul muslim min sunanin nasai, hadisnya langsung tidak membaca rawinya atau riwayatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi wal mu'minu man amina an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Nah, hadis ini menerangkan apa? Bentar ya. Ya. Artinya seorang muslim adalah yang menyelamatkan manusia lainnya dari lisannya, dan seorang mukmin adalah yang menjaga atau melindungi manusia lainnya atas darah mereka dan harta-harta mereka. Maka yang kita pahami yang pertama, al-Islamu dinun yuwazinu bainal ibadat wal muamalat wal akhlak. Agama Islam suatu agama yang punya keseimbangan antara ibadah, muamalah antara Allah kepada manusia dan juga akhlaknya. Dan setiap itu yang tampak bagi diri manusia atau seorang muslim. Dan wa ta'amulatihi, dan juga muamalahnya terhadap manusia dari ucapan dan tindakan. Dia jangan sampai ya kita berpikir manusia itu jika ucapan dan tindakannya mungkin kotor, jelek, itu pasti dia mungkin hatinya nggak seperti tindakan ucapannya. Salah. Ya, dan beberapa ulama mengatakan juga sama. Untuk mengetahui orang lain ia adalah ucapan dan tindakannya. Jika ucapan dan tindakannya selaras, baik, benar, jujur, amanah, maka hatinya pun seperti itu selaras, dan ibadah kepada Allah pun sama. Ya, tidak mungkin ya dia bertindak ceroboh, bertindak semena-mena ke orang lain, tapi ibadah kepada Allahnya tinggi bagus ya. Maka kan selaras tiga hal ini, yakni ibadah, hubungan muamalah, dan akhlak itu akan selaras, akan seimbang. Bagaimana jika ada orang rajin ibadah tapi suka nyinyir? Ya berarti ada hal yang tidak baik atau mungkin hal yang kurang timbangannya. Karena seharusnya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Jika masih ada ucapan nyinyir, berarti sholatnya belum tanha anil fahsya'i wal munkar. Belum ada kelengkapan takwa di dalam dirinya. Sudah ada takwa, tapi belum sempurna. Kita sebagai manusia menyempurnakan cara latihan kita sebagai manusia. Karena kita tidak mungkin takwa langsung menjadi seperti imam-imam yang lainnya. Orang-orang berilmu lainnya tidak. Orang yang bertakwa itu butuh proses seperti iman. Al-iman yazdadu wa yanqus, yazdadu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Maka pilihan ada di dalam kita sebagai manusia, dan terakhir akan menjadi timbangan kita kelak nanti pada hari yang menghisab. Kita berharap menjadi orang-orang yang ahlu surga atas izin Allah Subhanahu wa taala melalui syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lanjutnya dalam hadis ini kita bahas hadal hadis wa ba'dhu min hadzal ma'ani. Haitsu yaqulu Abu Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima an-nas min lisani wa yadihi. Maka ini menjelaskan kepada kita seorang muslim ya yang benar, yang hak, yakni dia menyelamatkan orang lain dari keburukan lisannya. Ya, yang suka nyinyir, yang suka menyindir, yang suka menjadikan orang lain, hati-hati. Kita dawamkan, kita istiqomahkan untuk berbuat baik. Jangan sampai kita tidak berbuat baik kepada orang lain. Ya, kita latihan ya. Kalau mungkin pernah olahraga ya, ada olahraga jiwa, ada olahraga badan. Kalau mau sehat, bugar, jalan pagi, mau lebih kuat, ada berotot, olahraga di tempat fitness atau gym. Ada juga olahraga hati, olahraga jiwa, dengan rajin beribadah, rajin berzikir semampu kita. Kenapa semampu kita? Jangan sampai ibadah-ibadah kita menafikan amalan kita, yakni atau nafkah kita kepada keluarga kita. Udah kita ibadah aja, nggak perlu bernafkahi keluarga, nggak boleh. Karena nafkah juga bagian dari ibadah. Semua yang kita lakukan di dunia ini adalah ibadah jika kita niatkan lillahi ta'ala. Mau kerja di kantor, mau makan, mau berangkat pakai mobil, motor, mau jalan kaki, naik sepeda, kalau kita niatkan ibadah lillah, maka semua menjadi amal ibadah. Bila qal al-fahish al-qabih, maka kita harus menghindari dari ucapan yang buruk dan hina.
ya, wamin syarri dan juga dari keburukan tangannya yang suka mungkin menjahili temannya nggak sengaja, tapi kadang-kadang seringkali menjahili menjadi celaka, ya menjahili tahu-tahu ada kecelakaan di jalan, menjahili menjahili menjadi jantungan, ya jangan sampai berbuat seperti itu. Maka kita lihat-lihat kawan kita, sahabat kita, jangan sampai menjahili mereka dan mereka tidak mampu dijahili. Makanya baiknya ya berbuat baik aja, jangan menjahil. Kalau berjahil yang hal lain, jangan mengagetkan, jangan bikin prank yang mungkin dia nanti suatu saat menjadi cemas dan menjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan. Ya, lanjut. Wa yumkinu ayyakuna al makna anna min alamati Islam ayyadhhar atharu 'ala al-mar'i al-muslim min fi adami adayya, okay? Fi adami al-adha al-adha lil khalqi, ya. Jadi ciri-ciri orang muslim salah satunya adalah menampakkan pengaruhnya bagi yang lain untuk menghilangkan suatu tindakan atau sikap yang buruk terhadap makhluk lain dan orang lainnya, baik dia muslim atau non muslim, baik dia ucapan dan kata tindakannya, ya. Lanjut lagi, dalam riwayat juga dikatakan manusia hakikatnya adalah sebenarnya diciptakan untuk saling bersaling melengkapi, ya. Al insan madaniyun bil tab'i, kata siapa? Kata Imam, ya, Imam siapa lupa saya. Imam Ibnu Khaldun, maaf ya. Imam Ibnu Khaldun, al insan madani bi tabai. Manusia adalah makhluk bersosial. Nggak mungkin ada orang kaya, ya, nggak mungkin ada orang kaya dia bisa makan makanan yang enak pagi siang malam tanpa adanya pembantu yang masakin dia atau mungkin chef yang masakin dia, ya. Tidak mungkin ada seorang presiden atau mungkin menteri yang bisa sukses menjadi dalam kerjaannya tanpa ajudan atau mungkin pembantu presiden yang membantu kerjaannya, baik bantu-bantu untuk membereskan jalan, membereskan suatu arsip dan lain sebagainya. Maka kita bersyukur, ya. Kenapa? Karena kita makhluk yang bersosial. Mana yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang nggak bersyukur terhadap manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ya, lanjutannya, bagi diri kita juga wajib untuk menjaga setiap di antara manusia darahnya dan hartanya. Nggak boleh kita merampok hartanya, menjarah hartanya. Oh, dia non muslim, kafir misalnya, berarti hartanya harus kita jarah. Nggak boleh, ya. Maka dalam ulama dibagi-bagi, ada banyak kafir, kafir harbi, kafir timmi, kafir harbi, kafir yang memerangi kita dulu, ya. Faktulu, ya, bunuhlah mereka atau perangilah mereka, tapi ketika mereka memerangi kalian dulu. Tidak mungkin kita memerangi mereka jika mereka belum memerangi kita. Bagaimana dengan orang-orang di Indonesia? Tidak boleh untuk diperangi, tidak boleh untuk menjarah hartanya, karena sudah dilindungi oleh undang-undang yang berlaku, karena kita semuanya adalah sama derajatnya di mata hukum sebagai warga negara Republik Indonesia yang sah sesuai undang-undang yang berlaku. Lanjut, ya. Hadis yang kedua, al muslimu man salima al muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajir man hajara ma'anallahu anhu. Kita bahas yang baris keduanya. Dan seorang yang hijrah adalah orang berhijrah dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang terhadapnya. Kita bahas apa? Kita bahas yang keduanya. Oleh yang pertama tadi sudah kita bahas, yang keduanya apa, kita bahas dari ayat dulu. Qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kata orang Arabi, ya, di zaman Nabi Muhammad yang mengatakan, orang Arabi itu orang Baduy, ya, kami telah beriman. Tidak, kata Nabi Muhammad dari Allah. Qul, katakanlah kepada mereka, ya Muhammad, lam tu'minu, kalian semua belum beriman, tapi katakanlah qulu aslamna, kami telah berislam. Karena iman dan Islam itu derajatnya berbeda. Kalau Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dari lisannya sudah cukup. Tapi iman itu perlu proses, baik imannya masih kecil atau imannya sudah tinggi. Yang masih kecil diantaranya cukup beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad dan seterusnya dan seterusnya. Dan juga harus
diimplementasikan dalam tindakan sebagai amalannya. Dan juga ada amalan-amalan lain yang perlu kita hindari dan jauhi. Ada amal bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ya, mengajarkan, saling mengajak kebaikan, ya, dan juga saling menasihati untuk menjauhi dari keburukan al munkar, ya. Kita lanjut, ya. Bagaimana hijrahnya seorang muslim? Hijrahnya dari perbuatan buruknya ke perbuatan yang lebih baik, ya. Dari sebelumnya sering mungkin dia akan menggolimi orang lain, dia menahan diri untuk tidak menggolimi orang lain. Dari sebelumnya dia mungkin punten, ya, masih banyak syahwat dalam dirinya, ya, belum nggak suka menikah karena pengennya nggak menikah, ya, pengennya mungkin pacaran, tapi setelah mengetahui, setelah hijrah, dia nikah agar syahwatnya bisa menjadi ibadah, ya. Kalau belum nikah menjadi dosa, setelah nikah menjadi ibadah, seperti ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, menjadi lillahi taala. Lanjut, ya. Wa ulima min hadzal hadits anna man lam yas yaslamin nas min lisani aw yadi falaysa muslim. Maka orang yang tidak melindungi, menyelamati orang lain dengan dari lisannya atau tangannya, maka dia bukan muslim yang hakiki. Ya, dia muslim secara lisan mengucapkan kalimat syahadat benar, tapi dia masih menyakiti temannya, masih menyakiti saudaranya, masih berbuat zalim kepada orang lain, maka dia bukan muslimnya hakiki, ya. Karena Islam hamun illa al-qil wal qal fi ibadillah, maka dia nggak punya keinginan untuk beribadah kepada Allah, hanya qil wal qal, ya, katanya aja. Bakal lalu ma'araduhum hadza laysa muslim, yang bukan orang muslim yang masih menyakiti orang lain, ya. Tidak hanya muslim yang dia sakiti, itu orang lain yang non muslim juga, ya. Kita lanjut. Wa hakada akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa istighbaran Nabi mujarrad ayat anak la nabi faqat. Maka ini adalah kebaikan, ya, dari kabar Nabi Muhammad SAW bahwasanya berislam tidak hanya ucapan kalimat syahadat saja, tapi berislam melindungi orang lain juga, baik itu muslim atau muslim non muslim, dari ucapan dan perbuatan yang tidak baik, dan juga melindungi harta dan darah mereka, ya. Jangan sampai kita mencuri barangnya, menjarah barangnya, mengutil barangnya, boleh, itu tidak boleh, ya. Kita lanjut. Hadis yang ketiga, saya belum minum, ya, bentar ya, saya minum dulu. Oke. Hadis yang ketiga, man sholat sholatana wa istaqbala qiblatana wa qala dhabihatana fadzalikum muslim atau fadzalikum muslim. Lahu dhimmatullah wa dhimmat, lanjutannya, ya, di buku tidak ada. Lahu dhimmatullah wa dhimmat rasulih wa la tughfirullah fi dhimmati, artinya barang siapa yang sholat seperti sholat kita dan menghadap ketika sholat ke kiblat kita dan memakan sembelihan kita seperti yang kita lakukan, maka itu adalah seorang muslim. Dan lanjutannya yang di buku tidak ada, baginya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka janganlah kalian malu terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam perlindungannya, ya. Maka orang-orang yang seperti ini Allah akan lindungi, ya, dirinya, darahnya, hartanya, harga dirinya, dan orang-orang ini akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama dari azabnya Allah. Melaksanakan sunnah Nabi Muhammad, ya, sunnah Nabi Muhammad banyak sekali, ya, seperti berpakaian seperti Nabi Muhammad, seperti melakukan sunnah Nabi Muhammad, udhiyah, ya, berkurban sunnah Nabi Muhammad juga, makan daging kurban sunnah Nabi Muhammad juga, apalagi sholat seperti Nabi Muhammad, ya, sholat yang kita lakukan seperti Nabi Muhammad, ya. Bagaimana sholatnya seperti Nabi Muhammad juga, menghadap kiblat, yakni Ka'bah, ya, bukan menyembah Ka'bah, tapi sholat hadapnya kiblat, ya, itu seperti Nabi Muhammad.
maka kata Allah, kata Nabi Muhammad, maka orang-orang ini akan dapat perlindungan dari Allah. Dan ya jangan sampai kalian malu ya dari perlindungannya Allah ya. Tetap mengatakan kami orang yang muslim, kami orang yang beriman karena kami melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Itu mengenai singkat pembahasan hadis yang ini. Lanjut yang terakhir hadisnya, qala Nabi, idza aslamal abdu fahasuna islamu fakataba Allah lahu kullu hasanatin kana zalafaha wa muhiyat anhu kullu sayiatin kana zalafaha thumma kana ba'da dzalika al-qisas al-hasanatu bi asyrati amsalha ila 700 dhi'fin was-sayi'atu bimithliha illa ayatajawaza Allah azza wa jalla anha. Jadi jika seorang hamba yang intinya berislam mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya, maka dia memperbagus Islamnya, memperbaiki Islamnya dengan suatu amalan-amalan yang dilakukan dalam ibadah muamalah dia kepada Allah, ta'abud kepada Allah, maka akan Allah catatkan baginya kebaikan. Dan berlaku kisos, bukan kisos yang mencuri itu tidak. Kisos ini balasan baik dan buruk yang dilakukan sebagai orang muslim. Al-hasanah kebaikan akan dilipat gandakan, kebaikannya 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Sedangkan keburukannya akan dibalas seperti keburukan tersebut, kecuali Allah mengampuni keburukan tersebut atas permohonan ampun dan taubat dari hambanya yang tersebut yang bertobat kepada Allah. Itu sebelumnya dari hadis ini yang kita bahas. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ini hadis yang halaman 18 kita bahas secara simpel. Sekarang kita masuk ya halaman 20 ya, halaman 20 ini masih 7 halaman lagi ya, sampai pertemuan ke-11 kita bahas tafsir. Nanti kita bikin part yang kedua yang sudah ada malam. Ini ada contoh-contoh mudzakkar salim, muannas salim, ada al-asma atau ism alladzi la yunsharif atau ism musanna. Mudzakkar salim contohnya mukminun, mukminani, mukminuna ya. Ini kita lihat contohnya kita pernah bahas ya. Saya matikan dulu videonya ya. Saya mau cepat-cepat mata dulu dikit. Bentar ya. Oke. Mukminuna ya. Dalam keadaan rofa, mukminuna ini ya, dalam keadaan rofa, mukminuna ini apa? Mukminuna ini jika ada di awal kalimat maka tandanya rofa. Nunnya wawu sama nunnya, alamannya ujungnya wawu sama nun. Jika dia dalam keadaan nasab, ujungnya apa? Ujungnya alif sama nun, begitu pula dia dalam keadaan jar. Sedangkan yang musanna sampingnya, musanna itu dua ya, ya, isnaini. Nah, yang mudahnya gini aja, isnani jika dia dalam keadaan rofa, jika isnaini jika dia dalam keadaan nasab dan jar. Lanjut ya, ada ism, ada jamak muannas salim ini ya, jamak muannas salim. Ada hasanatun, mudah ini ya, dommaten, dan jika dia dalam keadaan nasab dan jar, hasanatin dan hasanatin. Dan terakhir asma alladzi la yansharif, ini perlu kita baca ya, karena tiap kata ini ada yang mirip dan ada yang tidak mirip. Tapi yang di sini mirip-mirip ya, karena tidak ada ia atau huruf sakit di ujungnya. Kalau musak ujungnya sakit dia. Oh, ini sehat semua ujungnya. Terlanjut, Ibrahimu jika dalam keadaan rofa, maka jika nasab dan jar maka dia berubah menjadi fathah, jadi Ibrahim dan Ibrahim. Gitu ya. Lanjut, silakan dilihat buku halaman 21 jika masih ada. Tidak ada ya, kita halaman 22. Ya. Ada 10 kata yang mu'rab ya. Kita pernah bahas 1 dan 2, terus selanjutnya 3 sampai 7 keteteran karena waktunya tidak cukup. Ya. Oke, kita lihat ya. Al-ismu al-mufrad ya, al-ismu al-mufrad di sini satu nama ya, satu kata yang tidak yang singular yang mudahnya ya. Ada qalallahu ya, dalam keadaan rafa, qalallahu ya, qalallahu. Nah, hu ini ya.
Lanjut bawahnya zalikal kitabu, yang pertama jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah atau kata yang dalamnya ada kata kerja. Jumlah ismiyah adalah kata yang di dalamnya ada hanya kata nama, tidak punya kata kerja. Lanjut sampingnya ada nasab, ya dalam keadaan nasab menjadi nasab atau kata karena yang dipengaruhi huruf sebelumnya. Contohnya, innallaha di halaman 22 ini, innallaha yang bikin dia fathah, ya Allahnya jadi fathah adalah inna. Sedangkan bawahnya ada anzalal kitab, ini perlu kita tulis ya. Anzala, tulis tengah-tengahnya ini adalah Allah, ya. Anzalallahu al-kitab. Jadi kita mungkin belum belajar secara detail nahu sorof, maka perlu didetailkan. Ya di tengah-tengah ini apa? Di tengah-tengah ini adalah Allah. Anzalallahu al-kitab. Itu untuk yang fathah. Sedangkan kasroh sama semuanya. Didahului dengan huruf jar. Minallah fil kitab. Nomor dua, al ismu al musanna, atau dua kata atau dua objek atau subjek. Contohnya al walidani, ya. Jaa al walidani, jika dia dalam keadaan rofa maka ujungnya alif sama nun. Begitu pula jika dia dalam suatu kata bilangan. Al ainani maftuhani, ujungnya alif sama nun dan ha sama nun. Al ainani maftuhani. Jika dalam keadaan nasab, ya nasab itu gimana, sama seperti yang di atasnya, dipengaruhi kata kerja. Uhibbu al-walidaini. Uhibbu ana dalam kurung gitu ya. Al-walidaini. Bawahnya agmidu dalam kurung ana tutup kurung al-ainaini. Gitu ya. Lanjut sampingnya, pasti ini ujungnya kita bahas sampai bawah ya, mirip ya. Terpengaruh karena huruf jar. Kenapa dia menjadi kasroh? Bisa jadi terpengaruh dengan huruf jar atau sebagai mudhofun ilaihi, atau apa? Atau jika dia tidak ada lagi ya. Jika jar sama mudhofun ilaihi, intinya itu. Untuk yang kasroh ya atau jar dari yang nomor 1 sampai nomor 7 itu mirip ya. Atau kita fokus di yang mana? Di pembahasan yang nomor 3 sekarang. Ya, jamak taksir contohnya ada al-kutubu sama al-malaikatu. Al-kutubu mufiyatun itu jumlah ismiyah. Sedangkan ja'atil malaikatu itu jumlah fi'liyah. Ya. Lanjut yang jadi nasab, ingat inna menasobkan kata setelahnya. Innal kutuba. Dan selanjutnya qara'tu fil kitabi, maka fi menjakan kata setelah. Nomor 4, al-jam'u al-jam'u al-mudzakkar as-salim. Jamak mudzakkar salim. Ya, ini dijadikan contoh al-mu'minu sama al-muttaquna. Yang dalam keadaan rofa, qad aflahal mu'minun. Ya, wawu separuh ujungnya. Sedangkan bawahnya al-muttaquna fil jannah. Itu di awal kalimat. Yang pertama, qad aflahal mu'minuna itu jumlah fi'liyah, al-muttaquna fil jannah itu jumlah ismiyah. Coba sekarang kita kesampingnya dalam keadaan nasab. Inna, ya inna menasabkan kata setelahnya. Innal mu'minina, ya tanda nasab adalah ya sama. Innal mu'minina ikhwatun, bawahnya wahibbullahu al-muttaqina. Wahibbullah al-muttaqina, al-muttaqina menjadi maf'ulun bi atau objek. Dan terakhir pasti menjadi jar karena ada harfu jar. Nomor 5, jamak muannas salim contohnya dari kata al-hasanatu sama tamarat. Al-hasanatu nafiyatun jumlah ismiyah, ya. Jadi mubtada sama khabar. Dan selanjutnya fi syajarati tamarat itu sama jumlah ismiyah. Tapi ada fi-nya ini, ya. Gimana kenapa dia menjadi dhammah ya? Karena harusnya dengan kasrah, Ustaz, ya. Kita lihat contohnya ya. Fil syajarati tamaratun. Ya, sebenarnya dalam bahasa Arab bisa diubah. Tamaratun fis syajarati. Gitu. Itu unik ya. Sebenarnya bisa diubah tamaratun fis syajarati. Jika dia menjadi fis syajarati tamaratin, ya maka itu menjadi aneh. Ya, karena kata ini nggak punya mubtada, ya cuma khobar semuanya. Ya, fis syajarati tamaratin itu jadi khobar semua, maka yang perlu mubtada ya ini mubtada adalah tamaratun, ya.
Lanjut kasrohnya ya, atau fi alamat, maaf, kasroh sih. Oh ya, tandanya ya. Tandanya kasroh ya, kasroh. Innal hasanati ya, innal hasanati pas sebelumnya al hasanatu tamaratun, ini innal hasanati, inna menasobkan atas selanya, tapi kalau hasanati kenapa dia jadi hasanati, karena dia adalah jamak muannas salim ya. Lanjut bawahnya yukhriju minha samaratin, sama ya, karena dia jamak muannas salim ya, yang terpanggil jadi jar sama pasti huruf jar atau mudhof ilaih. Nomor 6, al asmaul khamsah abu, aku, hamu, fudu, sudah kita bahas ya semuanya ya. Contoh yang kalau dia dalam keadaan rofa, dul faldi, dul faldi, mana rofanya start, dunya itu ya, setelah du ya ada waw gitu ya. Jika dalam keadaan nasab ya apa start, zal fadli, alifnya itu dalam keadaan bikin nasab. Jika dalam keadaan jar gimana start, dil fadli, ya karena dalam keadaan nasab ya. Terakhir al asma allati la yansharif, apa itu nama-nama yang enggak bisa di-i'rabkan atau ujungnya tidak bisa dinahwu sorofkan. Contohnya Jibrilu Makkata, Makkatu maaf sama Ahmadu ya, jaa Jibrilu tetap ya, jika dalam keadaan domah, jika dalam keadaan fathah dan maaf, jika dalam keadaan nasab dan jar, inna Jibrila ya, ada innanya, dan terakhir ma'a Jibrila berubah jadi Jibril ya, Jibrila dan Jibrila dan seterusnya, itu mirip ya. Ya kan, dibuka halaman selanjutnya, halaman 24 yang bentar lagi mau habis ya. Tanda-tanda i'rab atau fi'il mudhari ya. Ada kolom di sini lanjutan dari sebelumnya, maaf ya. Lanjutan dari sebelumnya ini cerdas sekali, masya Allah ya. Saya kira terpisah, tapi lanjutan ini ya. Lanjutan dari pertemuan ke-8 dilanjut, saya baru ngeh ya, saya kira terpisah karena mau lanjut ya. 8, 9, 10 yang 8 al-fi'u al-mudhari al-sahih al-akhir. Kenapa sahih al-akhir? Karena ujungnya sehat hurufnya. Contohnya abada ya'budu ya, ya'budu dalnya sehat. Amina ya'manu ya, atau amina yu'minu ya, nu-nya itu sehat ya. Maka ya'budu sama yu'minu ya, itu dalam keadaan rofa ya, ujungnya tetap domah. Jika dalam keadaan nasab didahului dengan an ya'buda, an yu'mina. Lanjut jika dalam keadaan kasroh ya, atau maaf kasroh nggak ada. Kalau sebelumnya ada kasroh ya, ini cerdas ya. Jika sebelumnya kasroh atau jar, ini bukan kasroh atau jar tapi jazam ya. Jazam itu apa? Sukun apa? Hurufnya mati ya, harokatnya donat kecil ya. Contohnya lam ya'bud, lam yu'min ya. Nomor 9, fi'lu al-mudhari al-mu'tal akhir ya, yang paling mudah. Apa itu? Huruf ujungnya sakit ya, di yaslu tansa itu ujungnya sakit ya. Jika dalam keadaan nasab gimana Ustaz? Ayah dia, ayat luar lantansa. Jika dia dalam keadaan kasroh, emang kasroh nggak ada ya. Dalam keadaan jazm, lam yahdi, maka dihilangkan apa? Huruf sakitnya hilang. Lam yahdi, lam yaslu, lam la tansa, la tansa. Dan terakhir nomor 10, al af'al al khamsah itu ada apa Ustaz? Ada yaf'alani, dua atau mereka berdua. Ada taf'alani, kalian berdua. Yaf'aluna, mereka laki-laki. Taf'aluna, kalian laki-laki. Taf'alina itu kamu perempuan ya. Lanjut ya, kalau dalam keadaan rofa gimana? Yaf'aluna, wawu sama nun ujungnya. Jika dalam keadaan nasab, lan yaf'alu, ujungnya harusnya nun hilangkan diganti alif. Jika dia dalam keadaan jazm, lam yaf'alu, itu mirip seperti yang nasab ya, mirip. Yang bikin beda apa? Huruf sebelumnya ya, huruf sebelumnya. Lanjut di pertemuan terakhir yang pekan lalu ya, kita bahas ya, ada sifat akhir dari ism mu'rab ya, halaman 26 ya. Al ismu al maksur, al ismu al mamdud, ismu al manqus, as-sahih, as-syabi, as-sahih. Ya, ismu al maksur itu
nama yang ujungnya huruf sakit, ya, huruf sakit, ya, gitu ya. Contohnya Isa, Mustafa, Abduha, Al-A'la, ismu amamdud yang ujungnya hamzah didahului dengan sebelumnya hurufnya adalah alif. As-sama'u binaun, ansa'a biqai. Sedangkan ismu mangkus, apa itu di hamzah enam ini? Jika di ujungnya itu huruf ya, tapi dengan harokat sukun, tapi huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya al-hadi, ad-da'i, al-madi, al-kafi. Lanjut, sahih mudah ya. Kitabun, al-ghaibu, imanin, rasulun. Sedangkan terakhir, asyabih bis-sahih. Apa syabih bis-sahih? Huruf yang sakit tapi berharokat. Ini kalau sebelumnya di isem mangkus sama isem maksur itu sukun harokatnya, kalau ini berharokat tidak sukun. Contohnya al-godu jarian dalunan dobiun. Ya, lanjut ya, penting. Ya, di bawahnya itu penting. Tanda ilmu pada isem maksur yang pertama sama mangkus yang ketiga tidak muncul di harokat akhir. Oleh karena itu untuk mengenal tanda kondisi i'rab terus dari ambil yang mempengaruhi sebelumnya. Ambil sebelumnya apa? Contohnya jika itu al-Mustafa, ambilnya sebelumnya adalah Muhammadun Mustafa. Muhammadun sebagai mubtada, al-Mustafa sebagai khabar. Maka Mustafa ini dalam keadaan rafa harokatnya. Yang kedua, ada Mustafa, lanjut tetap Mustafa dalam keadaan mansub ya. Innal Mustafa, innanya adalah huruf inna wa akhwatuha. Mustafa dia dalam keadaan ya fihalah atau muqaddar ya, al-fathah al-muqaddar, mansubun al-fathah muqaddar dalam keadaan fathah ya. Dan terakhir, dan jika dia majrur bil Mustafa, di huruf jar al-Mustafa ya suatu nama atau ismun dalam keadaan atau muqaddarah bil fil jarri ya, fil jarri ya, atau fil kasri boleh ya. Oke, seperti itu ya, sudah halaman terakhir dari pertemuan kita yang alhamdulillah insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan lanjut untuk tafsir surah Al-Maidah kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih atas waktunya semuanya. Mohon maaf jika ada salah dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.